Aneh kabeh sembayang tuh, unin selakit, nyokok dek sembayang. Memang dek sembayang, tapi wajib kita ingat Allah di saat itu minimal. Masuk waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tambah waktu sembayang, lepas aktivitas nih ke Facebook Pro nih lepas dulu. Yesen ketunggulan bangkit Facebook Pro. Pare dulu konten dulu niki. Dulu konten. Ben wah tambah waktu ngebang dalam keadaan head aneh bah tanda. Zikir dalam angan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Pokok zikir ingat Allah. Pira menit? Ya kira-kira pira menit sembahyang niki lah paling tidak. Semakin lama semakin baik. Ada sembahyang doang 5 menit masih kak zikir ngonean. Ya sila ya mana-mana 10 menit sila. Setidaknya kita tidak terhitung orang yang lalai pada Allah di hari tersebut. Makanya orang yang tahu apa yang ada dari kemuliaan bulan Ramadan. Makanya yang pelunggu sami alhamdulillah di bulan Ramadan niki bilang jelun ngaji niki bilang jelun rame-rame diri jamaah. Nah niki pertanda memang Allah telah memilih kita menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Semoga perkumpulan kita niki bukan hanya perkumpulan di dunia saja, tapi perkumpulan kita nanti sampai di perkumpulan di dalam surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Kenapa kita bilang seperti ini, Ibu? Lema ande matamu surga berjulu, Ibu. Mentiangkan sekali seminggu hadir jom niki. Men pelingih men bilang jeluh. Berarti berjulu tamu surga lema niki. Mu ande tamu surga berjulu mun narak seriuk emtia, mu boyak. Ternyata ya udah narak rua sadebok-debok beli itu dah belain narak rua di surga ni. Coba tidur niki neraka sak niki tok kesandak-kesandak jaga. Kenapa? Karena sahabat yang soleh bisa menjadi syafaat untuk sahabatnya yang lain. Ye tahu untuk bersahabat, berkenalan, akrab aja dengan alim soleh niki salah satunya adalah sahabat yang baik nanti bisa menjadi syafaat untuk sahabatnya yang lain dan pasti akan dikumpulkan dengan sahabatnya. Tidaklah dinamakan sahabat kecuali mereka saling mencinta, dan tidaklah orang yang saling mencinta kecuali Allah nanti kumpulkan mereka di surga. Almar'u ma'aman ahab, kata baginda Nabi, seseorang itu nanti akan dikumpulkan bersama siapa yang mereka cintai di dunia. Kalau dia cinta dengan sahabatnya di majelis taklim, sahabat dengan para tuan guru, sahabatnya dengan para orang soleh solihah, maka jelas di surga nanti mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang seperti itu. Makanya yang petunas tiang lema ande berjulu tamu surga pelunggum muboyak dedek sampai lupa dakat sabadait sekali seminggu. Jelas kira-kira nih, Ibu? Alhamdulillahi rabbil alamin. Lagu dek jak bahas masalah ni ke sabada. Kebetulan di dalam majelis taklim bulan Ramadan niki tiang kebetulan dapat giliran tema fikih ibadah. Sudah kita mulai tahun lalu kitab fikih ibadah ini niki kita baca. Kebetulan yang kita baca niki namanya kitab Al-Aham, ditulis oleh guru kami Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Kaf dari kota Madinah. Beliau niki yang telah menulis kitab niki masih hidup sampai sekarang, masih baca. Jadi yang ditulis di dalam kitab niki perihal tentang fikih ibadah kita, berbeda tata cara mulai bersuci, Bu. Tahun kemarin kita sudah bahas berbeda tata cara bersuci, apa saja contoh media untuk bersuci. Pakai air yang seperti apa, kalau pakai debu seperti apa, itu sudah kita bahas bagaimana cara bersuci, istinja dan lain sebagainya pada tahun lalu. Nah rencananya kalau masih dipercaya untuk mengisi di Masjid Miftahul Jannah niki, yang baca kitab niki sampai hatam. Pira tahun jaga ya hatam, wallahu alam. Kebetulan kitab niki juga kita baca setiap hari Senin sore di majelis taklim kami di Kampung Batean.
wah elek 2000 tahun 2020 elek musim corona niki wah elek mulai ngaji lah niki batia berarti makin sudah hampir 6 tahun pengajian niki sampai 6 tahun pengajian baru sampai bab solat jamaah masih dekman sampai setengah kitab selesai mau ada tak pengajian Ramadan sekali seminggu elek niki berarti 4 kali pertemuan paling tidak ya mungkin sekitar karing 20 telung dah setahun napunnya hatam. Yang penting kita tetap istiqomah hadir. Nah ini niki intinya. Nah insyaallah kita akan baca kitab niki dan pada sore hari niki sampai kita pada bab wudu. Bagaimana tata cara bersuci dengan berwudu niki. Nah jelas kira-kira niki. Wudu niki semua bisa. Buye-buye doang dengan wudu tahu. Ada tak baru berajah. Andaikan ada orang non muslim melihat tata cara orang berwudu sekali tidak serius selesai apa. Tapi yang perlu kita pelajari adalah bagaimana syarat sahnya, bagaimana syarat wajibnya, bagaimana rukunnya, dan itulah yang menyebabkan sah tidaknya wudu kita. Wudu ni kan dek apa cuma hanya basuh-basuh wajah, usap-usap wajah, usap-usap basuh wudu saja selesai gitu. Kalau dia tidak memenuhi syarat-syarat ini, kalau dia tidak memenuhi syarat rukunnya, maka wudunya juga tidak akan sah. Kalau wudunya tidak sah, bagaimana sholatnya juga akan sah. Contoh, diceritakan bahwasanya ada seseorang mengadu kepada Allah, ya Rabb, 60 tahun nak sembahyang, 60 tahun di nararuan pahala sembahyang niki. Ketika di hari perhisapan ternyata di nararuan begitan pahala sembahyang 16 tahun. Akhirnya Allah mengatakan coba cek sembahyangnya di dunia, apakah betul dia sholat 60 tahun? Ketika dicek ternyata betul 60 tahun dia sholat. Coba mungkin cek yang lain, coba cek wuduknya, betul nggak cara dia berwuduk? Ketika dia cek cara berwuduk, oh betul tata cara berwuduknya betul. Coba cek mungkin arak sak kena jaga, arak sak keliru jaga, arak sak pelih jaga cara wuduk. Coba cek lagi. Ketika dicek ternyata orang ini wuduknya sama, rukunnya sama, cuma di dalam hati dia berkeyakinan bahwasanya membasuh sebagian kepala itu hukumnya sunnah. Padahal membasuh kepala hukumnya, tapi hukum basuh kepala dalam wudhu ibu, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i membasuh sebagian kepala aran waya setetik doang ya basah sah dalam mazhab Syafi'i, tapi sunnahnya kita rapus semuanya. Kalau dalam mazhab Imam Malik diwajibkan mengusap seluruhnya. Nah orang ini tidak meyakini bahwasanya dia tahu bahwasanya membasuh sebagian kepala ini hukumnya wajib. Jadi selama 60 tahun dia sholat, 60 tahun dia wudhu, selama dia wudhu tahunya basuh kepala hukumnya sunnah. Dan syarat utama dari wudhu, dari hal-hal yang diwajibkan itu syarat utamanya an la ya'taqida fardhon min furudiha sunnah. Jangan sampai kita meyakini sesuatu yang wajib itu sunnah. Maka sehingga wah tarak kena wah amalan niki. Contoh, salat subuh Nabi hukum ni bu. Salat subuh jelas wajib. Ade narak dengan kena salat subuh hukumnya sunnah, dakak di julun Ka'bah dan tetap sembahyang subuh bilang jelun din sah sembahyang subuh. Kenapa? Karena dia meyakini bahwasanya salat subuh itu hukumnya sunnah, padahal niki sak utama niki. Begitu juga di dalam wudu. Rukun wudu niki ada berapa? Ada berapa? Wudu. Araan pertama niat. Kedua basuh wajah. Ketelur basuh tangan. Keempat basuh sebagian kepala. Kelima basuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam tartib sak juluk tapa juluk, sak murid tapa murid. Jelas tadi dikatakan bahwasanya membasuh sebagian kepala hukumnya sunnah, hukumnya wajib. Lagu dengan niki ya kebalik tentang pengertian. Kebetulan kenyakan dengan pengajian nyetedem mundik dengah
Akhirnya dia tahunya, oh basuh telinga yang wajib, kepala sunnah nih. Nah, inilah yang menyebabkan wuduknya tidak sah. Kalau wuduknya tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Nah, itulah pentingnya kita mengkaji ilmu fikih tentang wabil khusus tentang ibadah. Karena paling sedikit setiap hari kita wuduk 5 kali, Bu. Paling sedikit kita sholat 5 kali. Nah, makanya karena sering kita lakukan, makanya perlu kita pelajari berbeda ruang syarat rukun dek sagawe doang ternyata anu salah ada. Nah, maka dari itu sekarang kita bahas, dan pembahasan ini akan terus mulai dari berbicara wudhu, misal denara air berbe kanggo tedek tayamum, apa saja syarat tayamum, nanti terus sampai ke pembahasan berikutnya. Intinya jangan sampai tidak hadir di pengajian fikih niki, karena niki yang paling penting. Makanya harus ada nanti tanya jawab, mungkin pertanyaan dari pelungguh niki juga penting, karena biasanya kita niki dalam permasalahan wudhu ini sering menemukan masalah-masalah, karena sejelu paling tidak 5 kali wudhu pasti daik arak doang tahun keliru, membingungkan dan lain sebagainya. Atau dalam bab sholat mungkin nanti intinya banyak. Nah, itu pentingnya kita nanti ada tanya jawab. Nah, biasanya dengan tanya jawab niki majelisnya juga nanti terasa hidup. Ini kita langsung bahas saja yang pertama, surutul wudhu. Pertama yang kita bahas adalah syaratnya wudhu. Dari wudhu niki dek sembarang langsung wudhu doang gindek, harus penuhi syaratnya. Yang pertama al-Islam. Pertama syarat wudhu niki harus dengan wudhu niki beragama Islam. Fala yasihu minal kafir, dan sah hukum wudhunya bagi orang-orang yang non muslim. Misal kucing berajah wudhu, wikan kucing kucing lah pokok serius dengan wudhu lah, kegagah luan wudhu ak wudhu mangeh ngaran kucing mau wudhu kucing sah deh wudhu kucing ini kabeh sah, karena dia tidak meyakini tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Iya, syarat utama niki kalau dia mau diterima wudhunya, maka dia harus masuk ke agama Islam dulu, meyakini tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Misal setelah wudhu kucing mau meleten milu puasa, puasa doang barak batur milu puasa kucing. Misal sah dek puasa kucing kebena dek sah, karena syarat utamanya untuk mendapatkan keabsahan dari ibadah seseorang adalah keyakinannya pada Allah dan Nabi Muhammad. Jelas kira-kira ini? Ayo syarat utama. Berarti ada narak dengan non muslim mau wudhu dakan sampai opek ya wudhu masih dinasah wudhu. Jelas kira-kira ini? Menikahlah contoh. Tidak sah wudhunya bagi seorang yang non muslim. Terus berbeda kalau misalkan dia berkeyakinan sebelah, misal berbeda sebelah niki setengah dengan seorang mukmin, dengan seorang muslim, mereka orang yang berkeyakinan tiada Tuhan selain Allah, Tuhan satu-satunya, la syarika lahu, terus kemudian dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Misal arak dengan berkeyakinan tiada Tuhan selain Allah, lagu arak nabi lain setelah Nabi Muhammad tunin, misal namanya Mirza Ghulam Ahmad tunin, misal, apakah dia termasuk orang yang Islam? Termasuk dia orang muslim? Maka Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwanya, mereka orang yang berkeyakinan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, maka mereka sudah keluar dari Islam. Jelas kira-kira niki? Aran Ahmadiyah niki yakin tiada Tuhan selain Allah, yakin. Lagu arak nabi lain setelah Nabi Muhammad, arak nabi baru, aran Mirza Ghulam Ahmad, yaran nabi. Nah iyalah ampun teparan sekte sesat, aliran sesat, karena dia sudah menyimpang dari agama kecuali nak pindah agama baru tidak terserah.
tapi dia masih mengatasnamakan dirinya Islam, tapi dia yakin ada nabi lain setelah Nabi Muhammad. Padahal kita semua yakin Nabi Muhammad adalah penutup para khataman nabi, ini penutup para nabi rasul. Tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi setelah baginda nabi. Kalau ada orang yang berkeyakinan seperti itu, maka jelas dakaknya sembayang, dakaknya nguduk, cara yang pelungguh sami nguduk tetap den sahruan pahala, den sahruan ibadah, karena dia sudah keluar, dinyatakan keluar dari Islam. Jelas kira-kira ini? Anik. Atau sebaliknya, dia yakin bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah yang terakhir, tapi keyakinan yang lain ini membuat dia tergolong orang yang sesat. Mohon maaf, dia menyatakan bahwasanya selain Allah ada Tuhan lain. Niki lebih parah lagi. Sudah jelas-jelas Allah itu Esa, Kul huwallahu. Sudah tidak ada perdebatan lagi antara semua ulama, semua mazhab, semua pendapat, semua yakin Allah itu satu. Kalau ada yang yakini oh ada Tuhan lain selain Allah, sudah jelas dia sudah keluar dari Islam. Maka itu syarat utamanya ibadah kita diterima atau tidak, orang ini sudah berislam atau tidak. Jelas kira-kira nih? Ini ke syarat utama. Syarat yang kedua at-tamyiz. Syarat sah wuduknya seseorang itu harus tamyiz. Fala yasihu min ghairil mumayyiz li'anna al-wudu ibadatun taftakiru ila niyah. Wa min surutin niyah tamyizun nawi. Syarat sak kedua niki harus tamyiz. Tapi kena tamyiz seseorang itu sudah berakal, pertama. Kedua, orang itu sudah balik. Sak ketelun, orang itu sudah mandiri. Mandiri memayis, mandiri maksudnya sudah bisa mandi sendiri, sudah bisa makan sendiri, sudah bisa cebok sendiri. Kira-kira kalau kategorinya seperti niki, kira-kira pira tahun umur? Pira tahun umur? Ade narak bija jari makin wah tahun besuap mesak, wah tahun ngaji mesak, wah tahun bebesok mesak, wah tahun mandi mesak. Kira-kira pira tahun umur? 5 tahun. Sudah ambil saja, mungkin anak sekarang lebih manja atau ibunya yang memanjakan. Kita ambil sudah rata kelas 6 SD. Kelas sekian SD. Kelas sekian SD ini pira tahun umur? 6 sampai 7 tahun. Berarti kita positifkan anak yang berumur 6 sampai 7 tahun. Mereka sudah bisa cebok sendiri, makan sendiri, pakai baju sendiri. Dipastikan ini sudah memenuhi syarat untuk berwudu. Daka dekman balik. Walaupun dia belum balik, tapi kalau dia sudah, anak ini sudah mandiri, dalam umur sekian dia sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, maka jikalau anak ini berwudu, maka sah wudunya. Jelas kira-kira nih? Kalau ada putra kita, putri kita umur 6-7 tahun, wah tahun kadu kelami mesak, besuap mesak, besok mesak, bebesok mesak, mandi sendiri sudah bisa, maka anak ini jikalau dia berwudu, wudunya sah. Tapi kalau ada anak yang belum tamyiz, belum bisa seperti ini, dan dia bisa berwudu, tetap dekman terhitung sah wudu. Contoh, ada anak umur 3 tahun setengah. Kebetulan anak saya yang nomor 2 umurnya 3 tahun setengah. Sampun tajah wudu si ina, tahun wudu berembe cara wudu satajah si ina. Apakah setelah dia bisa berwudu, wudunya sah? Belum dikatakan sah karena dia belum tamyiz. Tamyiz niki maksudnya anak ini sudah mandiri. Maksudnya mandiri dalam arti sudah bisa mandi sendiri, makan sendiri, cebok sendiri, sudah bisa membedakan mana api, mana air, mana yang membahayakan, mana yang tidak. Itu namanya tamyiz. Nah, kalau anak ini sudah bertamyiz, sudah bisa membedakan yang tadi nike, maka andaikan anak tersebut wudu, sah wudunya. Jelas kira-kira nih? Berarti anden arak seumuran barak menikah, ternyata belum sampai umurnya seperti itu, tapi dia tetap bisa berwudu,
tetap wuduknya belum dianggap sah, tapi pelunggu sami tetap wajib mengajarkannya berwuduk. Nah, jadi simpel sebenarnya ibu, masalah investasi akhirat niki. Kalau investasi dunia ibu, berdua kepeng 100 juta mungkin. Apa yang usaha 100 juta ada luik jari kepeng niki. Oh, waktu pinak ruko mai, akhir pinak ruko si kepeng 100 juta toko pinak. Setelah tokonya jadi, wah sampai 6 tahun dia dengan sewa toko. Apakah ini investasi yang menguntungkan atau tidak? Menguntungkan atau tidak? Atau dia punya uang 200 juta, akhirnya melihat ada Poltekpar, ada kampus baru. Apa kira-kira investasi yang cocok kalau seperti ini? Saya bikin kos-kosan aja deh. Contoh beliau nih, juragan kos-kosan. Kedung saya dulu tahu. Beliau punya kos-kosan di dekat Poltekpar. Dan subhanallah full, rame, setiap tahun berapa omsetnya. Ini termasuk investasi yang menguntung. Jadi investasi dunia kadang untung, kadang buntung, kadang rugi, kadang untung. Tapi kalau investasi akhirat pasti untung. Kalau sudahlah untung, untungnya berlipat-lipat. Sudahlah berlipat-lipat, akan terus keuntungannya ini sampai hari kiamat selesai. Tapi kita bahas masalah investasi tadi, masalah wudhu. Dendek sampai bija jari niki tahu wudhu elek dengan lain. Jelas maksudnya? Usahakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, mereka bisa berwudhu dari tangan ibu bapaknya sendiri. Kenapa? Bayangkan ibu, dari wudhu yang dipelajari dari ibunya, wudhu itu akan dia selalu gunakan untuk sholat 5 waktu. Wudhu itu nanti akan dia gunakan setiap mengaji Al-Quran. Wudhu itu akan tetap dia gunakan ketika beribadah. Bilangan wudhu gawe ibadah apapun, seluruh pahalanya tidak akan berkurang, dikirim kepada siapa yang mengajarkannya. Saya ajaran baru, pahala sholatnya, pahala wudhunya, pahala ngajinya 1000% tidak akan berkurang sedikit pun, dikirim kepada orang tuanya. Nah, makanya itu walaupun anak belum tamyiz, wajib diajar wudhu elek awal. Dari dini sudah, kalau anak itu umur 2,5 tahun, umur 3 tahun itu sudah mulai bisa mengerti apa yang diajarkan, maka mulai wahajah berbeda cara wudhu. Dedek sampai wudhu ini dia bisa dari orang lain. Dek tahu aja laut be adik guru ngaji najah lemak akhir sak mau pahala saya. Guru ngaji itu nah pahala niki sama juga dengan mengajarkan Al-Quran. Ada pelingih merasa tidak bisa mengaji yang baik, lagu masret dek tahu mana-mana alif ba ta. Kira-kira dek tahu alif ba ta. Oh, anu pinter doang mana alif ba ta. Mak suruh ngaji ngasar jangan dek tahu. Mak suruh ngaji tajwid jangan dek tahu. Lagu mana alif ba ta jangan tahu. Cukup alif ba ta niki ajah jog bija jari, dedek sampai alif ba ta niki bija jari tahu elek dengan lain. Minimal alif ba ta niki pengenalan huruf hijaiyah niki putra putri kita harus tahu dari kita. Kenapa? Karena setiap huruf hijaiyah yang keluar dari setiap ibadahnya 1000% pahalanya akan dikirimkan kepada siapa yang mengajarkannya pertama kali. Anaknya wudhu, baca niat wudhu, nawaitul wudu'ah. Pira huruf hijaiyah wan baca dek nawaitul wudu'ah. Dek makin baca doa setelah wudhu, belum dia baca doa di setiap basuhan wudhu, belum lagi nanti dia masuk ke dalam solat. Pira huruf hijaiyah baca nelek pesalik solat, belum lagi baca Fatihah, belum lagi baca kabirah, belum lagi baca surat. Di dalam satu surat, dalam satu solat berapa huruf hijaiyah yang keluar? Belum lagi nanti zikirnya, solawatnya, wiridnya, belum lagi nanti ngaji Qur'annya. 1000% dia berkurang ruang pahala yang terkirim jok saya saajah nalim batak. Saya ajah nalim batak. Ina maka pahalanya akan dikirim kepada ibunya. Ada aru lalu sodok jok guru ngaji. Akhirnya alim batak anak kita tahu dari orang lain.
maka jelas pahalanya akan lari ke sana. Minimal alif ba ta, menuah tahu alif ba ta, baru masukkan ke qiraati, masukkan ke taman-taman pendidikan, masukkan ke taman-taman Al-Qur'an. Baru niki tidak masalah. Yang penting dasarnya bisa dari orang tua. Inilah namanya investasi, dan mungkin menjadi investasi yang rugi pasti menguntungkan. Jelas kira-kira niki. Niki syarat yang kedua tadi itu adalah tamyiz. Anak itu harus mengerti mandiri, bisa makan sendiri, minum sendiri, pakai baju sendiri. Nah, kalau sudah seperti itu, maka sah wudhu anak tersebut. Seandainya dia berwudhu, wudhunya dianggap sah. Terus yang ketiga, an-naqa'u anil haidhi wan nifas. Ketelut sucinya seorang perempuan dari haid dan nifas. Niki syarat. Berarti aden arak jamaah bini masih haid, arak jamaah bini masih nifas, maka den sah wudhuun. Dakan sampai OP kan yang wudhu masih den sah. Kenapa? Karena masih ada halangan berupa haid dan nifas. Kalau masalah ini jelas. Selama pelungguh sami ada haid, ada nifas, maka den kanggo berwudhu. Ade berwudhu pun masih wudhunya tidak sah. Tapi perlu kita ingat nih ibu, bukan berarti halangan kita untuk sholat tersebut menghalangi ingat kita pada Allah. Nabi maksud, memang dengan haid niki ibu haram hukumnya sholat, haram dek sembahyang dengan haid, haram orang haid, orang nifas masih berhalangan dan kanggo sembahyang. Tapi haram juga hukumnya kita untuk lupa pada Allah di waktu itu. Maksudnya Nabi, ketika masuk waktu sholat, ini yang sering terjadi. Subuh misalkan, arak bija cewek niki, aneh anak sembahyang subuh dulu, nyaka gede sembahyang makan. Akhir pemadean, aneh tedam wah. Ini yang salah. Harusnya bagaimana? Ketika dia sedang haid, dia haram sholat, tapi dia juga haram untuk lupa pada Allah saat itu. Berbeda ketika dia merasa diri sedang berhalangan, hadap barat, duduk sejenak, lepas aktivitas, zikir mana-mana barak waktu sembahyang. Sembahyang berapa menit bu? 5? 10 sila aneh, lantung zikir. Minimal ketika pelungguh sedang haid, dedek sembahyang, haram sembahyang. Lagu andang kiblat, tokol, rapi, mudemak, tasbih atau pokok zikir, la ilaha illallah astagfirullah, pokok ada ingat kita pada Allah, barak wayat sembahyang. Berapa menit sembahyang? Ada 10 menit sembahyang, ya 10 menit tokol. Setidaknya di waktu masuk sholat kita masih tetap ingat Allah. Niki seminggu haid, seminggu lupa ele nenek. Dek mana nikah kira-kira? Aneh sampai sembahyang tuh, udah selaki nyokok dek sembahyang. Memang dek sembahyang, tapi wajib kita ingat Allah di saat itu minimal. Yang ke masuk waktu sholat, Allahu Akbar, tambah waktu sembahyang, lepas aktivitas nih ke Facebook Pro niki lepas dulu. Yesen ketunggulan makin Facebook Pro. Pare juluk konten juluk niki. Juluk konten. Menwah tambah waktu ngebang dalam keadaan haid, aneh tanda. Zikir dalam angan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Pokok zikir, ingat Allah. Pira menit? Ya kira-kira pira menit sembahyang niki lah paling tidak. Semakin lama semakin baik. Ada sembahyang doang 5 menit masuk ke zikir ngonean. Ya sila, ya mana-mana 10 menit sila. Setidaknya kita tidak terhitung orang yang lalai pada Allah di hari tersebut. Jelas kira-kira niki? Niki penting bagi wanita-wanita, ibu-ibu jamaah bini yang ketika haid memang dekanggu sembahyang, lagu masih harus tetap ingat Allah. Dek sembahyang mana-mana zikir wah niki. Atau nyegat meriap nih kita zikir. Setidaknya kita terhitung orang yang tidak lalai. Jelas kira-kira niki. Terus yang keempat, masih ada waktu. Kada sekali. Yang keempat, an-naqa'u amma yamna'u wusulal ma'ilal basyarah.
keempat niki syarat wudu harus terbebas dari sesuatu yang menghalangi masuknya air ke pori-pori. Jadi sebelum wudu niki Bu harus tahu pastian di basuhan wudu yang nanti akan kita usap dan basuh ada tidak sesuatu yang nanti akan menghalangi masuknya air. Nabi contohnya sesuatu yang menghalangi masuknya air. Cet misal. Ara aja dekat lebaran, dekat puasa, puruk-puruk puasa kecet balik mai. Ngecet dan balik kemudian terasa arak onas cet nyeleket elek papa. Niki atas siku dan niki tahu. Niki termasuk basuhan wudu atau tidak? Basuhan wudu. Maka ketika dia berwudu harus dia pastikan cet niki sudah hilang sebelum dia wudu. Jelas kira-kira niki? Nabi contoh Malik selain cet. Kutek, kutek entah, tato apa lagi, kutek. Terus Nabi Malik ini, lilin, tetesan lilin, adit netes lilin toa, at wuduk sah de wuduk, kembali sah, karena bukan basuhan wuduk, basuhan wuduk jelas dari tangan itu sampai dengan siku-siku. Wajah itu dari mana wajah? Min mana bitis sa'ri, dari awal tumbuhnya rambut sampai dengan dagu, wa bainal uzunain, dan di antara dua telinga. Nah, iya batasan ini kalau kaki sampai dengan mata kah? Kalau di batasan-batasan basuhan wudhu tersebut ternyata arah onas lilin, maka persik dulu onas lilin niki abot wudhu. Misal kenyangkan wudhu, sudah dia selesai wudhu, terus kemudian dia sholat asar. Selesai sholat asar, assalamualaikum, apa jaga menkau kelemuri muye tahu sekitar ternyata arah onas cet niki. Bagaimana hukum sholatnya? Sholatnya tidak sah karena wudhunya tidak sah. Wudhunya tidak sah karena ada sesuatu yang menghalangi masuknya air. Jelas kira-kira nih? Ternyata ibu ada satu hal sepele yang sering bahkan kita lakukan dan kita tidak tahu. Ternyata itu yang menghalangi masuknya air ke pori-pori. Nabi niki preke subuh ye kelemba maka meleng wa anaru tewok jelu mu langsung nyerapak wuduk hingga wuduk langsung sembayang assalamualaikum mutokol poro-poro sak tokol menikit dah. Astaga dia masih onas semenoh niki preke niki, maka sholat subuhnya tadi tidak sah. Kenapa tuh sholatnya tidak sah? Karena wuduknya tidak sah. Kenapa wuduknya tidak sah? Karena ada perekek yang menghalangi masuknya air ke pori-pori. Jelas kira-kira nih? Jelas. Contoh lagi. Ketika sahur ibu, pelungguh nyaur. Selesai sahur rara aja berduit, bayi berduit bija bilu nyaur. Akhir bewet niki begelanya. Mu kebetulan nasi niki demenan nasi belek bija-bija niki. Bewet niki jelas belek, mut icak. Kita tidak sadar, kita ngicak bewet. Akhir setelah bewet mau nguduk ketika dia berwudu, den wah amalan sunnah dan wudu mohon maaf. Ketika basuh wajah dan menusap wajah, ketika basuh tangan menusap tangan, ketika masuk basuhan kaki melilik-lilik doang. Nah ya niki. Sering tak terjadi seperti ini? Coba kita perhatikan di tempat-tempat wudu di masjid musola. Wayan wajah jak tosok. Wayan naik mohon maaf. Kula sama mana anda? Arak mana niki? Arak le niki. Sampai ye nak tangan coba. Nenten arak le niki peraya jalur. Nah itulah penyebabnya. Memang dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab kita niki, dakat diusap, yang penting airnya rata, sah wudu. Misal kita wudu di kolam besar, det mele besar langsung nawaitul wudu ini mereka
selama wajahnya terbasuh semua dengan aliran air, sah wudu. Jelas kira-kira nih. Tapi kalau dalam mazhab Imam Malik wajibnya osok. Makanya pelunggu sami yang berangkat haji, berangkat umroh, pasti sama pembimbing dianjurkan untuk bertaklid kepada Imam Malik. Adin sakde batal wudu kalau tidak sengaja nanti bersentuhan dengan bukan mahram. Dalam mazhab Imam Malik, bersentuhan dengan bukan mahram tidak batal wudunya selama tidak ada sahwat. Nah nikilah. Nah kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, yang penting rata airnya sah wudunya. Dan diosok itu hukumnya sunnah. Nah masalahnya kita ngosok itu hanya di wajah, di tangan, di rambut. Wah iya naik ya kekabot ya. Nunduk akhir melelek-lelek doang. Akhirnya bewet yang tadi dia tidak tahu kalau di kakinya ada bewet. Muye kadul sembahyang subuh. Waktu duha jalan sudah sampai mengering bewetnya dia tahu. Dan anak bewet ini mu sembahyang zuhur. Mu selesai sembahyang zuhur pura-pura satu kul menggolam-golam lapak naik. Muye pun sadar ternyata anak bewet wah mengering. Berbe hukum sembahyang zuhur bikin subuh, din sah sembahyang zuhur, din sah sembahyang subuh karena wuduknya tidak. Berbe tanya sah wuduk karena ada sesuatu yang menghalangi masuknya air, dan bewet ini juga termasuk sesuatu yang menghalangi masuknya air. Di dalam kitabnya Abu Ya Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun ini dijelaskan hal-hal yang kita tidak sadari ternyata itu juga termasuk hal yang mengganggu atau menghalangi masuknya air, termasuk adalah bewet, termasuk adalah perekek, termasuk adalah titisan tetesan dari lilin. Nah niki kalau ada sesuatu yang menghalangi masuknya air ke pori-pori tersebut, maka jelas wudhunya tidak sah. Berbicara namanya wudhu sah, ya hilangkan dulu. Jadi sebelum wudhu pastikan syarat-syarat ini terpenuhi, termasuk memastikan bahwasanya tidak ada sesuatu yang menghalangi masuknya air. Kalau dia sudah yakin tidak ada, maka silahkan lanjut berwudu. Jelas kira-kira sampai ini? Jelas? Wallahu a'lam bissawab. Masih harap waktu karing 3 menit. Biasa pertanyaan ini beno sampai setengah jam. Tunas mungkin bisa dibatasi. Karena kalau pertanyaan tentang fikih niki ya beda. Di Masjid Jami Puyung pengajian Ramadan juga, yang dapat jadwal pengajian Ramadan di Masjid Jami Puyung persis kita baca niki sudah 5 tahun Ramadan di Masjid Puyung kita baca fikih niki. Diberikan waktu penyampaian materi 45 menit, 15 menitnya untuk pertanyaan. Ternyata setengah jam materi, sejam lebih pertanyaan niki. Karena dia tutup, ya nyambung, sakit berketua. Sakit, ya boleh ketua nanti lagu ni kurang. Berketua balik, belum nyambung. Itu hidupnya majlis. Jadi pengajian ya seperti itu. Jadi dia tak ngadut-ngadut lalu. Jadi masalah wudhu, masalah sholat paling sedikit kita lakukan sehari 5 kali. Masa dia narak masalah, masa dia narak biasa kebingungan dan lain sebagainya. Maka dari itu di majelis ini kita persilahkan mungkin kalau ada pertanyaan perihal tadi bersuci, wudhu, berhadas, sholat dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ibadah, sila diberikan waktunya. Sila nggih Bapak Ibu sak milih Bu Ketua terkait dengan materi apa disampaikan oleh Al-Mukarram tadi, nggih tiang persilakan. Nggih, dari bapak-bapak niki. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebagaimana dijelaskan tadi dengan Pak Ustadz masalah wudhu, orang yang head atau berhadas tidak boleh berwudhu dasarnya. Bagaimana kalau orang sudah beras besar bersenggama niki, terus hadas besar niki, apakah boleh tidak berwudhu atau tidak boleh dasar wudhunya? Tidak ada. Tadi diulas masalah wudhu bagi orang yang haid tidak sah wudhunya ataupun dalam keadaan berhadas.
Bagaimana kalau orang sudah bersenggama sama rumah tangganya, terus dia dalam keadaan hadas besar, lalu terus dia berwudu, apakah itu tidak sah juga wudunya? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, dengar Bu. Ini pertanyaan pelungguh diwakili beliau. Beliau menanyakan, tadi kan dibahas orang yang head niki dan kanggo nguduk, terus berben aden bapak ibu selesai ibadah wibian nike, ingas ibadah masih belo subuh, yak nguduk julu mai dan kanggo na pendek nguduk, malah tekangguan nguduk, ye tahun tekangguan nguduk, wuduknya saja, bukan berarti dia langsung suci, tidak, ndek langsung suci. Bahkan barak meniki selesai pelungguh jam 2 ibadah. Jam berapa biasa pelungguh Bu? Aru at mandi aru lalu anu bare wat rahim subuh ngaji subuh tok mandi misal aktedam sak tesunaha pertama lalu persi ones nika dulu. Persi ones nika. Kedua nyampun wudu. Wuduknya niki bukan berarti dia langsung suci, tidak, hanya untuk menjaga-jaga kita ini kan dalam hadas ayat tertanuan. Tapi kalau masalah haid tadi niki memang taharama, bukan masalah hadas besarnya tapi masalah haidnya. Begitu juga dengan nifasnya tersebut. Kalau masalah hadas besar tidak masalah dia berwudu. Misalkan mimpi junub, misalkan siang hari mimpi junub lagu lawan nak mandi, aku wuduk dulu takut nanti terjadi sesuatu. Makanya tidak apa-apa masalah itu, masalah wudhu. Yang penting haid dan nifas ini tidak boleh dilakukan untuk wudhu bagi mereka yang haid dan nifas. Begitu kira-kira. Jelas Ibu Ki? Wudhu wasilah. Sedek mah masih wudhu enggak. Nggih, tenang. Matur terima kasih atas penjelasan. Nah, ada sebagian nanti salah terima kan, makin kita buka niki supaya jelas. Dan ternyata penjelasan Pak Ustaz lebih jelas. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila nggih. Tunas Ibu. Pakalih ngan ketua. Mekati hati lebih pertanyaan sila. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, tema hari ini masalah bab wudu nggih. Nggih, terkait dengan masalah sebenarnya niki pertanyaan titipan nggih niki al-mukarram. Nggih, niki masalah tato niki ngene. Lamun tato niki napi beda kan pancar atau warna isi ora niki nggih gambar ulah atau napi jaan saniki padahal nu pada tan warna nin api sina terhalang niki padahal mun nak bahasa niki tembus unjuk pori-pori anu ora isi niki. Kemudian kedua masalah niki hak transparan ani makin hak limge niki kadang-kadang ngarak bae lan buat kerisa-kerisa mau setitik dua lah mulaun seminggu ton diberi dah mu nunasa niki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tato dengan pancar niki jelas bedanya di zatnya niki. Nah, di zatnya ini mungkin ada zat-zat ya tidak jauh beda dengan cat lah. Cat kutek andai masih pacar-pacar biasa niki kan memang warna alami murni dari tumbuhan tersebut. Tumbuhan pacar niki kan. Henna niki memang murni dari itu, bukan ada tambahan zat kimia atau apa. Kalau tato terus semir cat, terus kutek niki memang ada zat catnya nih ke. Nah, itu yang membuat terhalang masuknya ke pori-pori. Tato pun begitu, malah tatonya lebih parah niki. Catnya niki kan masuk langsung ke dalam bersatu dengan darah. Enggih. Nah, nike. Jadi itulah yang penyebabnya. Dan memang di dalam Islam tato hukumnya tetap haram. Selain itu hukumnya tidak sah di dalam. Terus berbeda ada yang bertato elek belum bisa. Kedek bakal si wudu terus kedeknya mandi belik ni. Mending akan pasti daik ngaran mandi belik otomatis dia juga akan basuh itu. Makanya tato diharamkan di dalam agama Islam. Dek dapat temakruhan atau enggak memang haram kecuali terbuat dari henna atau daun-daunan yang murni pancar ini lah intinya. Tidak ada tambahan zat. Terus kemudian yang tadi yang kedua
Lim G, pelungguh misal habis kelim pipa melimah pun arak nyalaket. Niki lebih keras lagi lim G niki. Memang kelihatannya transparan, cuma hakul yakin tidak masuk ke mori-mori itu. Niki dedek salim G, bewet doang masih ini apalagi salim G, prekek doang masih ini sama menghalangi. Nah menikahlah anu kabarannya. Tunas niki arak titipan masih ande nak semir bulu bahasa niki jamaah tunas. Semir bulu apakah termasuk penghalang dari wudhu niki? Ya, semir makanya kembali ke tadi tergantung dia semir pakai apa. Kan makin arak semir tak memang model kayak cat anak-anak bajang nih kan. Itu tergantung, memang ada semir yang memang ada kadar rapaknya begitu. Pokok intinya semir yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan, pewarna asli, alami, ya niki tidak jadi masalah. Tapi kalau ada unsur catnya, ada zat-zat yang lain, inilah penyebab terhalangnya masuknya, tapi namanya mau pelungguh makin bersemir sila bersemir, lagu bersemir kan arak semir makin niki semir yang dari pacar, dari henna jenisnya niki. Nggih, menikah kira-kira. Insyaallah. Sila dari ibu-ibu. Alhamdulillah insyaallah paham nggih. Nggih, yang tunas maaf kalau ada salah kata salah ucap, dan terakhir kita tunas pahala Fatihah khusus pertama untuk tiang pelungguh sami yang hadir tempat niki, mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat. Dia sampai duduk dari Ramadan, tekican tetap solah gawe amal ibadah selama bulan Ramadan. Dia tak terpedain balik ke Ramadan berikutnya. Dan kedua terakhir tunas pahala Fatihah untuk kesehatan dari ibunda, dari Ibu Hajah Suryani yang saat niki dalam keadaan kurang sehat, ya tunas ada tekica tetap sehat walafiat, dan seluruh keluarga kita semua pelungguh sami semuanya sak masih harak sakit-sakit nggih ada tekica demi kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya sebagaimana Allah angkat derajatnya, Allah berikan kesembuhan dan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Al hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah bisril Fatihah. Maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nggih, mungkin hanya niki bisa yang sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.